Baik, sekarang kita akan membahas tentang basahi lidahmu dengan zikrullah. Kita dasarkan dalilnya kepada pertama surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah atau sebutlah nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maha benar Allah yang Maha Agung, surat Al-Ahzab ayat 41. Kemudian kita ambilkan dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu an Abdullah bin Busri radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu lisanuka rutbam min zikrillah. Terjemahannya dari Abdullah bin Busri, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah lidahmu kering. Artinya, jangan lidahmu sampai tidak mengucapkan kalimat zikir. Artinya, basahilah lidahmu dengan zikrullah atau mengingat Allah. Hadis ini adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suatu kali Abdullah bin Busri mendatangi Rasulullah dan bertanya tentang amalan yang terbaik dari sekian banyak amalan-amalan yang disyariatkan oleh agama ini. Maka Rasulullah SAW berwasiat, itu wasiat yang sederhana namun sangat mendalam, yaitu supaya ia selalu menjaga lidahnya agar tetap basah dengan zikir atau dengan menyebut nama Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kita muliakan, kita akan menjelaskan macam-macam kalimat zikir yang selalu membasahi lidah kita, bibir kita. Pertama, seringlah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu zikri la ilaha illallah. Kata Rasulullah, sebaik-baik zikir adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Maka itu setiap waktu, kapan saja, ya kan, bacalah kalimat, wiridlah kalimat la ilaha illallah. Malahan Rasulullah berwasiat, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang dalam keadaan sakratul maut, itu kalimat la ilaha illallah. Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang menutup kalimatnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi ini kalimat zikir yang utama, yang luar biasa, itu kalimat tauhid. La ilaha illallah. Yang kedua yang bisa kita amalkan itu juga kalimat subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita ambilkan dari hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat atau ucapan yang paling dicintai oleh Allah yaitu subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
Makanya saya selalu membimbing jemaah umroh supaya mereka dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani mengucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ternyata ini 4 kalimat yang paling dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul kalami ilallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu yang kita muliakan, yang ketiga yang perlu kita wiridkan zikir itu supaya lidah kita, bibir kita basah mengingat Allah, yakni kalimat istighfar. Baik yang paling pendek astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, ya kan? Ini adalah suatu kalimat permohonan ampun kepada Allah. Ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli daikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melazimkan atau siapa yang membiasakan kalimat istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya. Siapa yang menemukan kesulitan-kesulitan, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan itu. Dan Allah akan memberikan kelapangan dari kesempitan-kesempitan yang dia peroleh, baik kesempitan dadanya, baik kesempitan pikirannya, baik kesempitan ekonominya, baik kesempitan dalam keluarga, menghadapi anak, istri, suami, dan segala macamnya, maka Allah akan memberikan kelapangan. Yang lebih lagi, Bapak Ibu, adalah Allah akan memberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kan, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan, yang selalu mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, maka ada 3 yang akan didapatkan di situ. 1, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Allah akan memberikan kelapangan-kelapangan dari setiap kesempitan-kesempitan yang kita hadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Ini kalimat zikir yang ketiga yang bisa kita gunakan, yang kita wiridkan, kita lazimkan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang kita muliakan, yang keempat yang bisa menjadi pilihan juga bagi kita, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini juga kalimat yang dibaca, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api oleh Namrud, ya kan? Nah, dan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, ini juga dibaca oleh beliau. Pamannya disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nafsa qad jama'ul lakum fahsyauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia, yaitu kaum Quraisy, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Jadi ada orang yang ingin, orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul diancam,
ya kan, karena mau diserang oleh orang kafir Quraisy dan diminta mereka itu supaya takut kepada orang-orang kafir Quraisy, maka orang yang beriman itu mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya kan, cukuplah Allah menjadi penolong kami, Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka itu wiridkanlah kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bapak Ibu yang kita muliakan, begitu kalimat yang luar biasa yang keluar dari mulut kita, hanya Allah lah penolong, pelindung kita yang terbaik. Bapak Ibu yang kita muliakan, kita juga punya pilihan yang ringan, kalimat-kalimat yang ringan, tetapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakninya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kita ambilkan dari hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani hafifatani alal lisan sakilatani fil mizan, ya kan, habibatani ilar rahman. Ya, dua kalimat yang ringan di lisan, di lidah, namun berat timbangannya dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yakninya subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, atau subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi. Ringan, dua kalimat yang ringan tapi berat timbangannya dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yakni subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi kalau begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kita muliakan, basahilah lidah kita, bibir kita dengan kalimat-kalimat zikir yang telah kita sampaikan, dan ini tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan uang, harta, tapi hanya kemauan, dan dimanapun kesempatannya kita bisa melakukan, membaca, mengingat, mewiridkan, membiasakan, yang menyebut kalimat-kalimat zikir. Mulai dari tadi adalah kalimat la ilaha illallah, ya kan, ringan. Kemudian kalimat subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kita ucapkan kalimat astaghfirullahalazim, atau astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya kan? Atau kita juga memilih kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya kan? Atau juga kita bisa menggunakan kalimat subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Maka itu kalau kita mau merangkum ya manfaat zikir tadi itu, ya kan, di samping zikir itu adalah mengingat Allah, mempersamahi dengan Allah, bersama Allah, dan tentu kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, ya kan? Maka itu zikir itu akan menghidupkan hati kita, ya kan? Hati kita sehingga kita jalannya terang dan merasakan bagaimana dekatnya dengan Allah. Kemudian hati itu akan menjadi tenang, ya kan? Sehingga nanti ketenangan itu menambah keimanan kita kepada Allah, ya kan? Kemudian juga kalau itu kita wiridkan, tentulah kita akan mendapatkan pundi-pundi pahala-pahala yang terbaik, ya kan? Sehingga naik grafik pahala kita dan berguguranlah dosa-dosa kita. Kalau kita dekat dengan Allah, selalu mengingat Allah, maka tidak ada peluang bagi setan untuk menggoda kita. Maka itu akan selalu menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Bapak Ibu yang kita muliakan,
mari kita amalkan dalam kehidupan kita, basahi lidah dan bibir kita dengan zikrullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.